Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa eh, belajar walaupun dengan video ya. Pada hari ini Bunda Era akan mengajarkan tentang materi akidah akhlak, pendidikan agama Islam, yaitu tentang akidah akhlak. Nah, hari ini kita akan belajar rukun iman. Menyebutkan rukun iman. Nah, rukun iman adalah yaitu iman adalah percaya. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Oke, sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang rukun iman, ada baiknya kita sama-sama bernyanyi dulu yuk untuk penyemangat hari ini. Oke, siap semuanya? Ya, sama-sama ya, ikuti ya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Allah, percaya kepada Rasul, percaya hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Ya, sudah bisa semuanya? Kita ulang sekali lagi ya. Ikuti sama-sama yuk. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab Allah, percaya kepada Rasul, percaya hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Iya, terima kasih. Nah, itu tadi tentang rukun iman. Ada 6 perkara. Nah, semoga anak-anakku bisa hafal ya. Boleh sambil dinyanyikan supaya cepat hafal. Oke, kita lanjut sekarang. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah meyakini dan percaya bahwa Allah itu ada. Allah adalah Tuhan kita. Allah hanya satu. Nah, Allah Maha Esa. Ya, jadi kalau orang yang percayanya Allah itu ada dua, ada tiga, itu bukan Allah berarti bukan Tuhan kita. Ya, karena yang kita yakini, yang kita percayai bahwa sesungguhnya Allah itu hanya satu. Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah yang kita sembah. Menyembah hanya kepada satu Tuhan disebut bertauhid.
Kata tauhid berasal dari kata wahid, artinya satu atau esa. Ya, anak yang beriman kepada Allah akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan berusaha melakukan apa yang disukai Allah. Allah menyukai kebaikan, Allah menyukai sifat jujur, dan sifat terpuji lainnya. Allah sangat tidak menyukai orang yang berbuat keburukan atau sifat tercela. Ada yang bisa mencontohkan nih sifat terpuji itu apa? Misalnya menolong temannya, betul. Bersedekah, ya, sholat, rajin mengaji, dan lain-lain ya. Nah, kalau sifat tercela itu seperti apa? Berbohong, betul. Malas sholat, ya, tidak mau sholat, tidak mau mengaji. Nah, itu Allah tidak menyukai sifat tercela seperti itu. Nah, karena itu, anak beriman, anak yang percaya kepada Allah akan selalu berbuat baik. Oke, sekarang kita eh, ke iman selanjutnya, yaitu iman kepada malaikat. Ada yang tahu ciri-cirinya malaikat? Ya, ciri-ciri yang paling utama adalah malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Nah, karena dari cahaya, makanya malaikat tidak terlihat oleh kita, tidak bisa terlihatan oleh manusia, oleh mata manusia biasa. Namun, kita wajib percaya kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk yang paling taat dan patuh kepada Allah. Malaikat adalah makhluk gaib ya, yang tidak bisa dilihat, tapi malaikat ada ya. Anak yang beriman kepada malaikat akan selalu patuh kepada Allah. Ia mencontoh kepatuhan malaikat kepada Allah. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat pada perintah Allah dan bersungguh-sungguh setiap perintah yang diberikan kepadanya. Jadi, anak-anakku sekalian, kalau kita percaya kepada malaikat, percaya kepada Allah, berarti kita juga harus bersungguh-sungguh taat pada perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kemudian malaikat itu sebenarnya ada banyak sekali ya, ada ribuan malaikat. Namun yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani hanya 10. Dan ada tugas-tugasnya masing-masing para malaikat tersebut. Oke, yang pertama adalah malaikat Jibril. Ya, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu itu apa? Menyampaikan wahyu itu adalah eh, dari Allah, wahyu datang dari Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Dan para rasulnya akan menyampaikan kepada umatnya, yaitu kita semua. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail. Tugasnya adalah menyampaikan rizki berupa hujan. Ya, malaikat Mikail biasanya mengatur hujan di suatu tempat, kemudian menurunkan hujan tersebut. Nah, itu adalah tugasnya malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil, yaitu malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Sangkakala itu apa?
Sangkakala itu adalah sejenis terompet yang sangat besar, mungkin ya, yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil nanti ketika pada hari kiamat ya. Kemudian yang keempat adalah malaikat Izrail, yaitu malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa. Ya, jadi setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian. Termasuk nanti juga para malaikat seperti kita juga akan dicabut nyawanya. Kemudian malaikat yang kelima adalah Munkar. Dan yang keenam adalah Nakir. Tugasnya sama, yaitu menanyakan di dalam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya menanyakan di dalam kubur. Ketika manusia itu sudah meninggal dunia, di dalam kubur nanti akan datang dua orang malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang akan menanyakan apa saja pertanyaannya nanti di dalam kubur. Yang pertama yang akan ditanya adalah Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, itu yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bagaimana cara kita menjawab? Apakah bisa mudah seperti yang kita lakukan di dunia? Belum tentu, tergantung nanti amal ibadah kita selama di dunia. Apakah kita rajin sholat, kita rajin beribadah kepada Allah. Kalau kita rajin berbuat kebaikan, rajin beribadah, insya Allah nanti kita akan mudah menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Oke, kita lanjut. Malaikat berikutnya yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik. Ya, jadi selama di dunia ini kita punya malaikat penjaga yang selalu kemana-mana mengikuti kita untuk mencatat segala amal perbuatan baik dan amal buruk kita, yaitu malaikat Raqib. Dan yang mencatat amal buruk kita adalah malaikat Atid, ya. Jadi kita harus selalu waspada, kita harus selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Ya, kalau kita sudah meyakini ada malaikat di kanan dan di kiri kita yang selalu mengawasi kita, mencatat segala amal baik dan amal buruk kita, maka kita harus selalu waspada. Kemudian yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Barang siapa manusia yang selama di dunia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beribadah, tidak mau melakukan perbuatan baik, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, sehingga kita nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal
alamin. Oke, anak-anakku semuanya, sampai di situ dulu penjelasan Bunda. Mudah-mudahan, apa yang Bunda jelaskan hari ini bisa kita ingat, bisa kita amalkan ya. Bukan hanya sekedar menjadi pembelajaran saja, tapi juga bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sampai di situ dulu penjelasan Bunda. Bunda mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.